Oke guys, ngomong-ngomong masalah kopi, bagi saya kopi ini enak. Bismillah. Memang dari sejak kecil kami terbiasa minum kopi. Mengapa? Karena satu, ayah saya itu memang almarhum, beliau suka sekali minum kopi. Kalau ibu saya memang asal daerahnya itu ya penghasilan kopi guys, jadi memang suka minum kopi. Kalau di rumah, ini rumah yang akan kita kunjungi, ini rumah nenek Ino kita atau ibu dari saya, atau neneknya Syahira dari anak saya. Nah, nanti kita ke sana. Beliau tuh hobi minum kopi, tidak hanya suka tapi hobi juga. Kalau tidak minum kopi ada rasa beda. Begitupun dengan saya, pagi hari kadang 2 kali, kadang 3 kali. Ada salah satu suami dari ayu sepupu saya, dan kedua-duanya seorang perawat di kota Palembang. Nah, suami dari ayu sepupu saya itu namanya Kak Iwan. Dia berkata kepada saya, diperbolehkan minum kopi itu 2 kali, dan bagus, konon katanya bagus. Terkadang saya lebih dari itu bahkan. Nah guys, mungkin kawan-kawan bertanya bagaimana cara penyajian dan berapa gula, berapa kadar kopi. Itu gampang saja guys, sesuai dengan volume gelas atau cangkir yang kita pakai. Ini kecil sekali nih ya. Kalau orang yang sudah terbiasa untuk membuat kopi, sama halnya dengan orang yang ahli masak, jadi dia ukuran itu seadanya saja, sesuai dengan ya bahasanya itu feeling ya. Jadi feeling yang bermain ya, jangan juga banyak-banyak lah. Kalau misalnya gelas kecil ini kopinya 2 sendok misalnya, gulanya 3 sendok, ya mabok ya, nggak boleh kayak gitu. Dikit-dikit paling ya, gulanya sendok misalnya kan, kopinya tadi setengah sendok, seperti itu. Kalau agak lebih besar cangkirnya yang biasa yang kita minum, itu paling ya 1 sendok setengah gula, 1 sendok kopi. Jadi jangan berasa, oh iya saya tidak suka dengan yang pahit-pahit. Maksudnya itu kalau kopi udah pahit nih, misalnya kopi udah pahit tapi nggak pakai gula atau gulanya dikit sekali, itu saya tidak terbiasa. Saya termasuk orang yang minum kopi tapi sukanya itu masih pakai gula. Nah, kira-kira teman mau melabelkan saya itu orang yang hobi atau hanya suka saja? Tapi kalau saya, bagi saya tuh orang yang hobi adalah kalau dia nggak minum tuh dia ada yang rasa kurang. Nah begitu menurut saya. Beda nih teh ya. Teh kalau saya setiap hari tuh kalau nggak minum teh ya biasa aja. Tapi kalau ditanya suka ya suka, tapi nggak terlalu. Nah begitu guys maksud saya. Jadi kalau saya minum kopi, jadi pernah di Mesir tuh ya. Pernah dulu ada namanya Nescafe guys, Nescafe saset. Itu di Mesir ada Nescafe saset. Waktu saya membuat Nescafe saset itu, saya bertanya dengan adik sepupu. Nah 2 saudara dengan adik sepupu yang perawat tadi, namanya Yureka. Kata Yureka, dulu Indonesia tuh punya Nescafe kayak gitu. Nah saya nggak tahu ya. Kalau saya kan sudah ada namanya Coffee White, kemudian apalagi tuh namanya tuh yang pakai sasetan itu. Nah dulu ada namanya Nescafe. Nah di Mesir itu pakai Nescafe. Rasanya enak guys. Jadi kalau 1 saset itu saya sehari bisa 5 saset. Bayangin. Saking saya hobinya minum itu. Bahkan di 1 duduk nih bisa 2 misalnya. Bahkan nggak dari pagi sampai sore itu 5. Belum malamnya kan. Itu udah kayaknya sepertinya saya kelewatan guys dari minum kopi. Lalu pertanyaan bagaimana menikmati kopi? Pertama, mulailah dengan baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Mengapa dengan bismillah? Bismillah itu adalah ayat suci Al-Quran. Iya, ayat suci Al-Quran. Bismillah adalah ayat pertama dari surah Al-Fatihah.
Dan kita diajarkan dengan mulai dengan bismillah. Bismillah itu artinya dengan menyebut nama Allah, menunjukkan bahwa kita itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena seluruh apa yang ada di dalam alam semesta ini dialah Allah sang pemiliknya. Bahkan kita jiwa raga ini adalah milik Allah. Dan kopi itu ada atas kehendak Allah, begitu. Dan di antara hikmah-hikmah yang lainnya, wallahu alam ini ya, ini pendapat saya dan dari guru saya waktu saya mondok, Allah itu ingin menyelamatkan kita dari sesuatu hal yang bersifatnya buruk. Karena dengan baca bismillah, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kehati-hatian kepada kita. Seperti kayak ini bagus nggak sih? Nah, kalau nggak bagus, kita akan tinggalkan minuman itu. Kalau seandainya bagus dengan baca bismillah, maka minuman yang masuk di dalam tubuh kita adalah minuman yang memberikan faedah atau bermanfaat. Begitu guys. Nah, jadi saya hobi minum kopi guys. Bismillah. Dan kopi itu sangat bermanfaat katanya. Dan memang ada buruknya kalau berlebihan. Bagi saya itu salah satu ya kebaikan di antara kopi ini memberikan energi positif. Wah, energi positif thinking. Ya, energi positif. Artinya adalah memberikan suatu gairah yang kita itu melaksanakan hal-hal yang positif. Nah, begitu caranya. Misalnya kita ingin belajar. Nah, dulu saya di Mesir, guys. Saya di Mesir nih dulu ya. Saya dulu di Mesir. Nah, waktu saya di Mesir itu saya hobi karena dulu masih kecil hobi minum kopi, jadi terbiasa. Nah, belajar saat minum kopi itu beda. Seperti kecenderungan kita itu kayak fokus seperti itu. Jadi kita ada fokus dan kita ngerasa ada sesuatu yang memberikan hal yang energi positif tadi. Jadi kayak ada kayak semangat yang kayak ibaratnya tuh bukan magic ya, bukan ya. Kayak ada motivasi semangat kita untuk lebih teliti dalam membaca atau fokus tadi. Sebenarnya kalau nggak minum kopi pun bisa, cuman ya mengalirkan energi positif tadi. Dengan kopi saya agak lebih teliti seperti itu. Nah itu tadi, kalau nggak minum kopi kayak rasa berkurang. Nah makanya kayak gitu. Tapi kalau orang yang sudah tidak terbiasa minum kopi dan dia juga hobi belajar, saya rasa itu mungkin kayak kepribadian masing-masing kayak gitu. Nah lanjut daripada minum kopi ini, kopi itu tidak hanya berasa enak, tidak hanya berasa memberikan energi positif saat kita belajar, tapi kopi ini ya bisa meningkatkan persaudaraan guys. Bisa meningkatkan rasa persaudaraan di antara kita. Mengapa? Ini jawabnya. Pertama guys, kopi itu kalau bagi saya pribadi ya, kopi itu kan bisa dinikmati oleh kita sendiri nih ya, betul ya, kita yang menikmatinya. Kopi itu bisa dinikmati oleh orang lain, seperti itu. Iya, karena orang juga minum kopi kan maksudnya kan. Tapi maksudnya bukan itu. Misalnya ya, kayak ada tamu misalnya, kita sajikan kopi. Nah, ada tamu kita berikan kopi. Ada teman saya yang nggak suka kopi, akhirnya gara-gara kita hidangi kopi, jadi dia kayak suka kopi guys. Nah, bukan kecanduan juga ya, artinya dia akhirnya dia suka dengan kopi. Dulu dia nggak pernah suka. Jadi kalau misalnya dia ke rumah saya hidangi kopi. Jadi ketika kita hidangi kopi, dia suka. Nah itu kayak meningkati rasa persaudaraan dengan cara menyuguhkan minuman kepada tamu melalui kopi. Nah makanya kopi itu bisa meningkatkan persaudaraan. Kayak tamu-tamu nih, misalnya misalnya kan, atau mamang, bibi, atau kakak sepupu, ayu sepupu, tetangga, tamu-tamu yang datang dengan biasa ke rumah kita, misalnya kan kita suguhi kopi. Itu kan ihtiram, menghormati tamu. Nah seperti itu. Jadi kalau ke rumah kami, maaf nih guys kalau ada yang ke rumah,
jarang kami menghidang. Ada air putih tapi lebih kepada kopi ya, kepada kopi. Dan kadang juga sih, mohon maaf nih, kalau ada teh tuh kadang kita beli dulu tehnya itu. Kadang ya karena nggak terbiasa minum teh kayak gitu kan, jadi kopi aja. Oh iya, nama kopinya apa nih? Nama kopinya adalah Bola Dunia. Kalau di Kabupaten Lahat ya, kami dan keluarga, ibu saya suka minum kopi Bola Dunia. Bola Dunia, namanya kopi Bola Dunia. Jadi kami hobi suka minum kopi, namanya kopi Bola Dunia. Kalau selain kopi itu, nah kayak saya ini kan di asrama nih, di asrama MAN 1 Unggul Lahat. Nah terkadang tuh siswa-siswa di sini kan rata-rata kebanyakan wali murid mereka itu juga yang berkebun kopi, ada yang karet, ada yang sawit dan lain-lain. Bahkan ada juga ya beras juga ada. Nah terkadang mereka itu datang-datang misalnya tuh, Assalamualaikum Ustaz, tok tok tok, ya Waalaikumsalam, misalnya masuk. Oh ya Tat, ini ada kopi dari dusun katanya. Oh panen ya, panen. Jadi panen dikasih kopi kita. Nah kopi itu nggak tahu saya namanya, tapi diistilahkannya ada namanya kopi Semende, ada kopi Lahat. Saya kurang tahu nih, walaupun saya asal dari Lahat nih saya kurang paham. Tapi ada istilah-istilah kopi Semende seperti itu. Ini yang daerah Sumatera Selatan ya, seperti itu. Jadi ada istilah-istilah kopi seperti itu. Nah makanya ada istilah nama tadi Bola Dunia. Walaupun ada kopi selain kopi Bola Dunia, ya saya minum. Ini kopi sebenarnya bukan kopi Bola Dunia guys. Ini kopi hasil dari panennya wali murid tadi, yang mereka anak-anak tadi kasih kopi ke kita. Karena mereka tahu saya suka kopi guys. Jadi kalau misalnya mau ngajar nih, ada kopi di sebelah kanan saya. Istri membuatin kopi, saya sambil ngajar. Dan kopi juga kita sajikan sama anak-anak. Nah itu, anak-anak juga hobi minum kopi di sini. Karena rata-rata mereka berpenghasilan kopi dan mereka juga minum kopi. Oke teman-teman, itu saja. Ada 3 hal yang tadi membuat saya suka kepada kopi. Yang pertama, kopi itu ya memang punya rasa enak ya. Bagi saya sendiri walaupun pahit, enak. Yang kedua, kopi itu bagi saya pribadi memberikan energi positif ya kan. Yang ketiga, kopi itu memberikan hal positifnya itu adalah meningkatkan persaudaraan di antara kita. Jadi kalau ada yang lagi bergesekan, lagi ada apa, ajak minum kopi guys. Coffee shop. Coffee shop itu kayak di sini nih mungkin tempat minum-minuman kafe, tapi kafenya itu kopi-kopi ya, kedai kopi ya, kedai kopi. Ajak teman-teman rehat sejenak ya kan, kumpul-kumpul, kongko-kongko, minum kopi, rasanya enak. Oke guys, itu aja. Mudah-mudahan cerita sedikit ini bermanfaat, karena sebenarnya saya tidak mau cerita masalah kopi, tapi kayaknya pagi ini enak kalau ngomong kopi. Oke guys, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.